Bismillah, subhanallah. Bismillah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Dan insyaallah kali ini kita akan mengupas tentang black market, menyoroti seputar pasar ilegal namun beredar di masyarakat. Dan yang dimaksud pasar ilegal bukan berarti sekumpulan masyarakat yang berkumpul secara ilegal, tapi yang dimaksud adalah peredaran barang yang diperjualbelikan di pasar tapi secara ilegal. Baik, apakah ilegal seperti ini statusnya haram? Satu. Kemudian yang kedua, apakah mempengaruhi, kalau haram atau dosa, ini berkaitan dengan apakah pelakunya dapat dosa atau tidak. Kemudian yang kedua adalah apakah mempengaruhi pendapatan yang dimiliki oleh penjual. Apakah sumber uangnya, uang yang didapatkan itu halal ataukah haram. Baik, insya Allah akan kita bahas. Dan mohon diizinkan untuk jadi co-host. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bab tentang pasar gelap atau black market, kalau Anda punya buku silahkan dibuka di halaman 146. Terlebih dahulu kita akan melihat lebih dekat pengertian transaksi pasar gelap. Di sini saya hanya menggunakan referensi yang tertulis di Wikipedia. Bahasa Indonesia dijelaskan. Pasar gelap atau black market adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal. Khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan yang barang-barangnya ilegal. Nah. Baik. Misalnya penjualan senjata, lalu termasuk diantaranya adalah penjualan barang-barang ilegal yang lainnya, seperti obat-obatan terlarang, barang curian, barang dagangan resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak. Nah, apakah seperti ini bisa mempengaruhi halal haram dari sumber pendapatan ataukah tidak? Mohon maaf, ada masalah dikit dengan pensil saya. Alhamdulillah. Sekarang kita akan lihat 3 objek transaksi pasar gelap. Sebelumnya kita kasih satu catatan dulu ya, bahwa kami mengupas seperti ini sebagai bagian dari kepedulian berkaitan dengan praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Boleh nggak kita jualan tapi tidak kena bea cukai? Misalnya barang-barang yang diimpor tapi tanpa melalui bea cukai dan seterusnya. 3 objek transaksi pasar gelap. Berdasarkan pengertian di atas, objek transaksi di pasar gelap dapat kita golongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, barang yang dilarang untuk dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syar'i, seperti obat-obatan terlarang, barang dagangan hasil curian, dan seterusnya. Barang semacam ini tentu saja terlarang untuk diperjualbelikan. Karena benda seperti ini nanti akan menimbulkan satu, madorot bagi siapapun yang menggunakannya. Yang kedua, mendolimi pemiliknya. Terutama di sini adalah barang dagangan curian. Kalau sudah jelas itu adalah barang dagangan curian, maka tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga di sini ada satu catatan ya, berkaitan dengan
barang haram. Barang haram. Barang haram ada yang bentuknya haram zatnya. Contohnya haram zatnya khamr, kemudian babi, daging-daging haram, dan seterusnya. Untuk haram zatnya seperti ini, solusinya hanya satu. Dibuang. Maka Nabi SAW ketika beliau mendapatkan wahyu, khamr diharamkan. Dan masyarakat Madinah ketika itu sudah terbiasa menyimpan khamr. Kenapa terbiasa menyimpan khamr? Sebab khamr ini salah satu di antara minuman pendamping. Saat Isra Mi'raj dan ketika itu posisi beliau sebelum hijrah. Saat Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau didatangi oleh Jibril sambil membawa 2 gelas. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khamr. Lalu Nabi SAW memilih susu. Dan itu yang kemudian dipuji oleh Jibril dan beliau mengatakan, laqad ikhtartal fitrah. Engkau memilih fitrah. Kenapa yang dibawa Jibril itu susu dan khamr? Karena 2 ini adalah minuman pendamping air putih yang ada di masa silam. Itu sama seperti kita kalau bertamu di rumah orang, pasti ditawari 2 jenis minuman, kopi atau teh. Pasti itu. Karena ini adalah minuman pendamping yang hampir ada di semua rumah yang ada di tempat kita. Sehingga orang akan menawarkan kopi atau teh. Tuan rumah seperti itu. Nah, kopi dan teh di zaman sekarang itu seperti khamr dan susu di masa silam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Sehingga Anda bisa bayangkan kira-kira seberapa banyak penduduk Madinah ketika itu dan kaum muslimin ketika itu yang memiliki khamr. Sama seperti mereka menyimpan minuman pendamping. Apalagi khamr itu bisa disimpan. Maka saat khamr dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah khamr agar kalian beruntung. Jauhilah khamr dan judi agar kalian beruntung. Rasulullah SAW langsung merintahkan, ahriku, buang itu khamr, tumpahkan khamr. Mereka pun menumpahkan khamr yang mereka punya. Sampai digambarkan oleh sahabat Anas, jalanan Madinah becek dengan khamr. Jalanan Madinah becek dengan khamr, saking banyaknya ditumpahkan. Anda bisa bayangin, kalau hujan itu lama turun, maka tanah akan menjadi jenuh ya, mengalami saturasi penyerapan air sehingga air itu menggenang. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau yang dibuang cuma dikit, terserap air. Tapi ketika yang dibuang banyak, sampai menggenang. Hingga khamr itu menggenang di jalanan kota Madinah, saking banyak yang dibuang. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa solusi haram zatnya adalah dibuang. Yang kedua, ada barang haram halal zatnya. Zatnya halal. Tapi didapatkan dengan cara zalim. Seperti barang hasil curian. Maka dalam hal ini solusinya tentu saja tidak dibuang, tapi solusinya dikembalikan. Orang tidak boleh memanfaatkan barang seperti ini karena itu bukan miliknya. Sehingga yang harus dilakukan adalah kembalikan kepada pemiliknya, dikembalikan ke pemilik. Kalau tidak bisa dikembalikan, Pak, ya dia nanti akan ditagih oleh pemilik di hari kiamat. Karena itu bukan haknya, tapi hak pemilik. Sehingga jika sampai mati ini belum dikembalikan, maka nanti akan ditagih di yaumil qiyamah. Baik. Disinilah ketika kita berbicara tentang barang hasil curian, maka jika sampai hari kiamat barang itu belum dikembalikan, nanti yang bersangkutan akan ditagih di akhirat.
Barang semacam ini tentu saja terlarang untuk diperjualbelikan karena salah satu di antara syarat sah transaksi adalah objek transaksi harus memiliki manfaat yang mubah atau objek transaksi itu dimiliki oleh penjual. Dalam hadis Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala idza harrama syai'an harrama thamana." Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan hasil penjualannya. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Karena itu ketika status bangkai itu haram, maka menjual bangkai hukumnya haram. Jika daging babi itu haram, maka menjual daging babi statusnya haram. Hasil penjualannya haram. Sehingga barang yang manfaatnya haram tidak boleh ditransaksikan. Termasuk diantaranya adalah rokok, khamr, CD, dan DVD bajakan. Barang-barang semacam ini haram ditransaksikan baik di pasar gelap maupun di pasar terang. Baik. Ada yang bertanya, dia adalah pengusaha rokok. Setelah itu bertobat. Dikala dia bertobat, masih banyak sekali stok rokok yang belum dia jual. Apa yang harus dilakukan? Ya, jawabannya satu, dihancurkan. Sayang Pak ini Pak. Ini nilainya masih 10 juta. Gak ada kata sayang untuk barang haram. Nabi SAW menumpahkan khamr, memerintahkan sahabat untuk menumpahkan khamr, padahal mereka atau benda ini punya nilai ekonomis. Sehingga sesuatu yang haram zatnya, sesuatu yang haram zatnya di sini dibuang atau dimusnahkan tanpa pertimbangan. Ya, saya tulis saja, tanpa pertimbangan mubazir atau israf. Ya bahasa kita, nggak ada pertimbangan sayang ini eman. Kalau ini sampai dibuang, nggak ada pertimbangan itu. Karena sesuatu yang sudah jelas haram zatnya, maka dia dibinasakan, dibuang, dan kita tidak boleh memberikan pertimbangan ini mubazir, ini sayang, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, berikutnya adalah di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau salah satu di antara tokoh yang menulis buku kumpulan dosa-dosa besar seperti Adz-Dzahabi. Judulnya Az-Zawajir. Dalam kitabnya kumpulan dosa-dosa besar, dosa nomor 191 sampai 196. Beliau mengatakan, nahwu bai'il inab waz-zabib wa nahwuhuma mimman ulima atau mimman alima annahu ya'siruhu khamra. Seperti menjual anggur atau zabib. Al-inab itu anggur yang basah. Kalau zabib anggur kering atau semacamnya. Dari orang yang tahu bahwasanya dia akan menggunakan itu untuk diperas sebagai khamr. Jadi kalau kita jual anggur dan kita tahu orang ini akan memeras anggur ini, kemudian dipakai untuk khamr. Wanahul hashisha, termasuk juga hashisha. Mimma marra mimman ya'lamu annahu yasta'miluha. Ya. Orang yang menjual ganja kepada orang yang tahu atau kepada orang yang dia ketahui bahwasanya dia akan menggunakan ganja itu. Wah, ini pasti dipakai untuk shisha. Jadi di masa silam shisha itu pakai ganja. Mungkin Anda tahu shisha ya, rokoknya orang Arab yang pakai selang gitu. Sehingga di situ ditaruh tembakau, kemudian diuapin pakai air, lalu disedot dengan aneka rasa-rasa tertentu. Dan dulu seperti ini menggunakan ganja. Makanya disebut shisha
dari kata al-hashisa. Nah, untuk barang curian, jika calon pembeli mengetahuinya, maka tidak halal baginya membeli barang tersebut. Dan penadah itu masuk kategori tolong-menolong dalam maksiat. Penadah barang curian masuk kategori tolong-menolong dalam maksiat. Syekhul Islam pernah menegaskan, faman ulimat annahu saraka, faman alimta annahu saraka. Orang yang kau ketahui bahasanya dia itu maling, malan, harta, au khanahu fi amanatihi, atau dia berkhianat dalam masalah amanah, au ghasabahu fa akhadahu, atau dia ghasab, misalnya koruptor, dia berkhianat terhadap amanahnya, maksudnya adalah dia korupsi, mengambil barang milik kantor, atau dia ghasab fa akhadahu minal maghsub, dia ambil paksa dari orang yang digosok, qahran bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar, lam yajuz li an akhudahu minhu, maka bagi aku tidak boleh untuk mengambil barang tadi. La bi tariqil hibah wala bi tariqil muawadah, baik dengan cara hibah maupun dengan cara jual beli. Faman alimtu annahu sarak, kalau aku tahu bahasanya si A ini mencuri, aku tahu si A ini maling, si A ini ngambil barang milik si B, si A ini ngambil barang miliknya si C, tahu aku. Atau aku tahu bahwasanya si A ini mengambil barang milik kantor, milik perusahaan, atau dia mengambil secara paksa barang milik orang lain, bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar, maka tidak boleh bagiku untuk mengambilnya, baik dengan cara hibah maupun dengan cara muawadhah. Muawadhah artinya transaksi jual beli. Nah, keterangan yang lain disampaikan oleh Al-Hattab, ulama Malikiyah. Beliau menjelaskan, seseorang yang memperoleh harta dengan cara haram dan harta tersebut masih utuh di tangannya, hendaklah dia mengembalikannya kepada pemiliknya. Harta tersebut jika berbentuk barang, maka tidak boleh bagi yang mengetahuinya untuk membelinya. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia termasuk ikut merampas harta itu dari pemiliknya yang sah. Sehingga dia sebagai penadah kategorinya sama seperti orang yang mengambilnya secara paksa atau orang yang mengambilnya dengan cara mencuri. Ini penadah hasil pencurian, ya, hukumnya sama sebagaimana pencurinya. Selanjutnya yang kedua, barang yang memiliki manfaat mubah namun dilarang pemerintah karena sangat membahayakan atau kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh pembeli untuk kejahatan, seperti tembakan, pistol, atau senjata api yang lainnya. Dan di negara kita tidak dibebaskan peredaran senjata api. Barang semacam ini tidak boleh dijual karena berpotensi digunakan untuk kejahatan. Sehingga jika tetap dijual, maka termasuk tolong-menolong dalam maksiat. Pemerintah melarang dalam rangka menghindari munculnya bahaya di tengah masyarakat. Dan walhamdulillah, seperti di Indonesia, karena tidak ada senjata api, sehingga kita relatif nyaman ketika mau bergerak kemana-mana. Coba bayangkan ya, andaikan di Indonesia seperti di Amerika, dibebaskan untuk bertransaksi senjata api, betapa mudahnya orang bisa membunuh orang lain tanpa alasan. Gak senang sama itu aku. Mana dia? Dor, selesai. Gak senang sama itu, tembak. Masya Allah. Nanti bisa banyak sekali korban kematian karena penembakan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is silah fil fitnah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli senjata di zaman fitnah. Yang dimaksud dengan zaman fitnah, saya tuliskan di bawahnya, adalah waktu ketika negara muslimin
ketika masyarakat sedang mengalami kekacauan. Satu sama lain saling memusuhi, bahkan saling membunuh. Jadi chaos, terjadi chaos. Lalu perang antara suku satu dengan suku dua, perang antara kelompok satu dengan kelompok dua, dan itu berbahaya jika transaksi senjata dibebaskan. Maka dalam situasi transaksi senjata dibebaskan, dan terutama di zaman chaos, hukumnya terlarang. Nah, kaitannya dengan ini adalah ada barang mubah. Barang mubah, tapi barang mubah tapi digunakan untuk maksiat. Atau begini, barang mubah yang punya dua potensi. Yang punya dua potensi. Punya dua potensi itu bisa dipakai untuk maksiat, bisa juga bisa dipakai untuk hal mubah. Cukup sering misalnya orang tanya, apa sih jual beli daster wanita yang mungkin cuma lengan pendek, terus tingginya hanya sebetis. Ya, benda seperti ini kalau dipakai di luar rumah tidak boleh. Tapi kalau dalam rumah dijadikan sebagai pakaian rumah, ya sah-sah saja. Nah, boleh nggak barang seperti ini dijual bebas? Tidak boleh. Sehingga kalau kondisinya demikian, maka harus bisa pilih konsumen. Harus bisa pilih konsumen. Sehingga tidak semua konsumen boleh dia layani, hanya konsumen tertentu yang boleh dia layani. Baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, barang yang manfaatnya mubah memenuhi persyaratan sah jual beli secara syariat, menurut syariat, tapi tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah karena menghindari dari pajak. Ya. Jadi misalnya barang tertentu dia tidak dapat legalitas dari pemerintah. Kenapa? Wah, saya nanti kalau ngurus legalitasnya panjang dan itu pun nanti harus ada pajaknya. Ya. Tapi sebagai konsekuensinya kalau di tempat kita, selama itu untuk kalangan terbatas, misalnya ditulisi untuk kalangan sendiri, ini diperbolehkan karena berarti itu tidak dijual bebas. Tapi kalau peringatan itu tidak ada, ini termasuk pelanggaran hukum dan pemerintah bisa mengambil tindakan. Sekarang kita lihat pertimbangan legalitas. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Satu, status hukum jual beli barang black market secara syar'i. Dalam kajian hukum syariat, selama transaksi itu tidak melanggar aturan syariat, statusnya sah. Ini kita bicara keabsahan. Selama transaksi itu tidak melanggar syariat, hukumnya sah. Masalah administrasi dan pajak tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Karena hukum asal jual beli adalah halal dan bukan syarat dalam praktek jual beli objek tersebut harus dipajaki. Kita ulang ya, bukan syarat dalam praktek jual beli objek tersebut harus dipajaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga ketika barang itu memiliki manfaat yang mubah, maka barang itu sah ditransaksikan dan hukum jual belinya mubah. Dalam fatwa Lajnah Daimah disebutkan, amma hukmul bai'i wasyira'i fis suqis sauda. Untuk hukum jual beli di pasar gelap, as-suq as-sauda. Fa hukmul bai'i wasyira' fi ghairiha, sama sebagaimana hukum jual beli di tempat yang lain, di pasar yang lain. Idza tawafarat syurutul bai',
apabila syarat-syarat jual beli terpenuhi. Hukumnya jaza, diperbolehkan, wa illa fala. Tapi kalau syarat jual beli nggak dipenuhi, ya tidak boleh. Sehingga di sini beliau menegaskan kalau sifatnya hanya masalah ini tidak dipajaki dan seterusnya, bukan syarat sah transaksi harus seperti itu. Fatwa yang lain disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Alladzi jara fihi al-jawab huwa annana na'taqid. Yang perlu diperhatikan dari jawaban fatwa adalah kami memahami anna suqas sauda, bahwasanya pasar gelap, hiya suqul amma. Nah, boleh kasih penjelasan dulu. Adalah pasar umum allati yabi'u fihi nas, di mana orang bertransaksi di sana, wa yashtari fiha, melakukan praktek jual beli di sana, ghaira ma yaqa'u fil bunuq wal masarif al ma'rufah. Hanya saja tanpa melalui bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Fasuqus sauda, maka pasar gelap, allati jarat fihil fatwa, hiya ma yaqa'u bainan nas fi aswaqihim fi bai'ihim wa syira'ihim wa annahu la harja ayyabi'a fi suqil ammah. Yang dimaksud dengan black market adalah sebagaimana disebutkan dalam fatwa, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di pasar-pasar mereka dan tidak masalah transaksi di pasar tradisional. Jadi kalau di sini beliau memahami yang tidak melalui perbankan maupun lembaga keuangan yang ada. Jadi wallahu alam, pasar gelap dipahami seperti ini. Ada banyak barang di pasar tradisional yang tidak dipajaki. Kita mengenal getuk, tiwul, kerupuk, kemudian apa lagi, dan aneka makanan-makanan yang lain ditransaksikan tanpa tersentuh pajak. Dan hukum asal melakukan transaksi untuk barang semacam ini dibolehkan. Wallahu alam. Intinya begini, bukan syarat barang yang halal ditransaksikan harus barang yang dipajaki. Kalau syaratnya harus dipajaki, ya ada banyak sekali barang di sekitar kita yang tidak kena pajak. Selanjutnya, pertimbangan sisi legalitas. Pada prinsipnya, kita tadi kan pertimbangan dari sisi keabsahan ya. Yang pertama tadi, coba lihat di sini. Status hukum jual beli barang black market secara syar'i, sah atau tidak secara syar'i. Dengan batasan bahwa yang dimaksud dengan barang black market di sini adalah barang yang halal, mubah, kemudian tidak masuk dalam deretan barang yang dilarang oleh pemerintah untuk beredar, lalu tidak membahayakan, tapi dijual tanpa melalui prosedur perpajakan. Dan tadi kami tegaskan bahwasanya hukumnya sah dalam masalah ini. Namun ada fatwa yang menyebutkan tentang black market, tapi nampaknya berbeda dengan definisi yang kita miliki, karena di sini ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, maksud black market adalah ghaira ma yaqa'u fil bunuq wal masarif al ma'rufah, yang transaksinya tidak melalui perbankan atau lembaga keuangan yang dikenal. Baik. Tapi secara umum ada banyak sekali barang yang tidak dipajaki di tempat kita dan dipasarkan. Apakah itu termasuk di antara bentuk pelanggaran? Wallahu a'lam. Dan di sini kami sebutkan hukumnya sah. Sekarang kita lihat pertimbangan sisi legalitas. Pada prinsipnya setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak. Karena itu jika seorang muslim membawa barang yang ilegal, dalam arti tidak terkena pajak ketika masuk ke negaranya, maka ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Atau ada orang yang memproduksi barang tertentu,
kemudian dia buat merek, tapi karena belum terkenal tidak didaftarkan, sehingga tidak kena pajak. Dan tidak menunaikan apa yang bukan kewajibannya diperbolehkan. Pada asalnya membayar pajak barang yang dijual di pasar bukan kewajiban kaum muslimin. Dulu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang muslim kalau bawa barang ke daerah non muslim itu dipajaki sekian persen. Ada yang menyebutkan al-usyur 1/10, berarti 10%. Lalu Umar membuat kebijakan yang sama. Kalau ada non muslim masuk ke negeri muslim, maka dia dipajaki 10%. Berimbang dengan pajak yang diterapkan di negara non muslim. Akan tetapi apabila kondisi jual beli di pasar gelap membahayakan kemaslahatan banyak orang, seperti hasil penimbunan barang atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka tidak selayaknya dilakukan seorang muslim. Jadi misalnya kalau ini dibebaskan Pak, berkeliaran, barang-barang seperti ini bebas tanpa kena cukai, wah nanti bisa bahaya Pak negeri ini. Nah, kalau seperti itu ya silahkan Anda harus ngikuti prosedur yang ditetapkan oleh negara. Tapi kalau tidak harus, misalnya negara tidak akan mempermasalahkan orang yang jualan bakso tapi tidak kena pajak, tidak dilaporkan, atau yang jualan getuk, tiwul, cenil dan seterusnya, cilok. Nah, ini kan tanpa pajak sama sekali. Ya, selama pemerintah tidak mempermasalahkan, dalam arti tidak sampai ngejar, padahal mereka tahu betul keberadaan itu di pasar tradisional. Pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Meskipun hal ini tidak menyebabkan akad jual beli di pasar gelap menjadi tidak sah, karena larangan membeli barang di pasar gelap terpisah dengan akad jual beli. Ya, mungkin kasusnya seperti orang beli baju bekas impor. Kan banyak itu, 35, serba 35. Boleh nggak Pak kita beli di serba 35 tadi? Ya. Wallahu alam, insyaallah kalau dari sisi secara syar'i akad itu sah. Apakah ini termasuk pelanggaran terhadap aturan negara ataukah tidak? Ya, ini orang hukum negara, orang yang paham tentang perundangan perniagaan yang lebih paham. Nah, di sini terdapat kaidah fikih tentang status larangan perbuatan. Apakah bisa menyebabkan batalnya perbuatan itu? Kaidahnya mengatakan, an-nahyu yaqtadil fasad. Idza kana an-nahyu li dzatihi aw li wasfin qa'imin bihi. Kaidah larangan bisa membatalkan perbuatan berlaku jika larangan itu terkait dengan perbuatan itu sendiri, au liwasfin qa'imin bihi, atau salah satu kriteria yang melekat pada perbuatan itu. Demikianlah status larangan yang menyebabkan haramnya transaksi. Jadi maksudnya kayak gini. Contoh, dilarang jual beli ketika adzan Jumat. Kalau ada orang yang melakukan praktek jual beli ketika adzan Jumat, apakah jual belinya batal? Ataukah sah tapi berdosa? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian mengatakan jual belinya batal. Kita tuliskan di sini ya. Jual beli saat adzan Jumat. Jual beli saat adzan Jumat. Yang kedua, adzan Jumat yang kedua sudah dimulai. Nah, apakah jual beli saat adzan Jumat yang kedua ini sah
ataukah tidak. Pembahasan yang pertama, sah ataukah tidak. Baik. Kembali kepada kaidah tadi, bahwa ada larangan untuk jual beli di hari Jumat saat azan sudah dikumandangkan, ketika khatib sudah naik mimbar. Allah berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Allah perintahkan untuk meninggalkan jual beli. Wa dzarul bai'. Nah, selanjutnya adanya larangan jual beli itu apakah menyebabkan jual belinya jadi batal? Sehingga kalau jual belinya batal berarti uangnya haram. Nah, kaidah ini akan menjawab pertanyaan itu. Bahwa larangan bisa menyebabkan batal jika larangan itu terkait zatnya. Nah, sekarang larangan ini terkait zatnya jual beli, terkait praktek jual belinya, ataukah dalam rangka menghormati Jumatannya. Di situ muncul khilaf ulama. Ada yang mengatakan jual beli ketika adzan Jumat itu karena menghormati Jumatan, bukan karena praktek jual belinya. Maka jual belinya tetap sah walaupun orangnya berdosa. Au liwasfin qa'imin bihi, atau karena salah satu kriteria yang melekat pada perbuatan itu. Ada kriteria yang melekat pada perbuatan itu, kriteria X. Sehingga jual beli ini kenapa dilarang? Karena ada kriteria X. Nah, kalau bukan karena kriteria X, maka hukumnya boleh. Misalnya dilarang karena membahayakan. Berarti ketika dia dipakai untuk sesuatu yang tidak membahayakan, contohnya jual beli ganja, atau jual beli obat-obatan terlarang. Di dunia kedokteran sebagian diperlukan, walaupun kadarnya tidak banyak. Tapi setidaknya mereka diizinkan untuk menggunakan itu di dunia kedokteran. Udah? Nah, itu yang kita maksud, dia dilarang liwasfin qa'imin bihi. Dalam jual beli di pasar gelap, larangan tidak tertuju kepada perbuatan jual beli, akan tetapi tertuju kepada cara yang tidak direstui pemerintah karena tidak dilaporkan untuk dijadikan objek pajak. Berarti kalau kita menggunakan kaidah ini, jual beli black market dalam arti yang tidak dipajaki, hukumnya sah. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita paparkan berkaitan dengan jual beli di pasar gelap. Materi sudah selesai untuk yang sesuai tema, dan selanjutnya kita lanjutkan berkaitan dengan masalah harga di pasar. Baik, mohon ditunggu sebentar.
Baik. Bismillah, kita coba bahas selanjutan materinya, berbicara tentang harga di pasar. Berkaitan dengan pembahasan harga di pasar, terlebih dahulu kita akan menyinggung tentang inflasi. Banyak sekali ketakutan masyarakat apabila sudah ada berita tentang inflasi, resesi, dan seterusnya. Sehingga bahkan mereka sampai ada yang stres. Setiap kali dia buka internet, selalu yang dia incar adalah berapa harga kurs dolar. Saking ketakutannya. Dan ini paranoid yang sebenarnya tidak boleh ada pada hati seorang muslim. Dan kejadian ini berulang sejak zaman Nabi SAW sampai di masa sekarang. Kita lihat di sini. Mudah mengeluh ketika sedang mengalami kesulitan merupakan salah satu karakter manusia. Allah Ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi halu. Punya sifat halu. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia sedang tertimpa sesuatu yang buruk, jazu'a, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi tatkala dia tertimpa atau mendapatkan kenikmatan, manu'an, dia pelit. Selanjutnya, karena yang selalu dipikirkan manusia, bagaimana dia bisa hidup enak dan enak, bagaimana dia bisa untung dan untung, bagaimana dia bisa mendapatkan layanan yang terbaik dari hidupnya. Sehingga ketika mendapatkan kondisi yang tidak nyaman, mereka merasa sangat sedih, bahkan stres. Mereka ketakutan. Hingga yang sangat menyedihkan, ada orang yang bunuh diri gara-gara tidak sanggup menghadapi musibah kenaikan harga. Allahul musta'an. Dan kejadian ini tidak sedikit ya. Banyak orang yang ketakutan itu sampai kemudian dia bunuh diri. Bagi seorang mukmin yang memahami hakikat kehidupan dunia, dia akan memahami bahwa musibah terbesar yang dialami oleh manusia bukan musibah yang membahayakan hartanya. Namun musibah terbesar adalah musibah yang menimpa agamanya. Yang dimaksud musibah yang menimpa agama adalah musibah yang merugikan agama seseorang, mengancam keselamatan agamanya. Dalam salah satu penggalan doanya, Nabi SAW mohon kepada Allah Ta'ala, وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Karena kalau musibah itu sampai mengancam keselamatan agama, gak ada gantinya. Orang kehilangan harta, ada gantinya. Kehilangan salah satu anggota keluarga, masih mungkin ada gantinya. Tapi kalau sudah kehilangan agama, mau digantikan agama apa? Dia kehilangan agama, mau digantikan apa? Tidak ada. Sehingga kalau nggak balik lagi ke agama, maka dia akan menjadi manusia yang rugi selamanya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar memohon kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Jangan kau jadikan ya Allah musibah kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Dan jangan kau jadikan dunia sebagai harapan terbesar kami dan puncak dari pengetahuan kami. Selanjutnya, 4 prinsip yang diajarkan syariat terkait kenaikan harga. Berikutnya kita akan melihat seperti apakah sikap yang diajarkan syariat terkait kenaikan harga. Pertama, bahwa kenaikan harga barang merupakan ketetapan Allah. Kenaikan harga merupakan ketetapan Allah. Fenomena kenaikan harga barang tidak hanya terjadi di zaman mata uang kartal. Bahkan kejadian kenaikan harga barang pernah terjadi di masa Nabi SAW yang ketika itu manusia menggunakan dinar dan dirham. Jadi kalau kita berpikir ini inflasi karena rupiah.
Ya, memang kalau bicara teori inflasi kan nilai mata uang kita turun. Tapi itu terjadi di banyak tempat. Muncul resesi. Sekarang dulu inflasi, sekarang yang ditakutkan resesi. Di sini resesi, di sini resesi, di banyak tempat resesi. Disebutkan dalam riwayat bahwa di zaman sahabat pernah terjadi kenaikan harga. Mereka pun mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan masalahnya. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ghalas si'ru fasa'ir lana." Ya Rasulullah, harga-harga barang banyak yang naik, maka tetapkan keputusan untuk mengatur harga barang. Turunkan harga untuk kami. Mendengar keluhan ini, Nabi SAW menjawab, "Innallaha huwal musa'irul qabidul basitur razik." Sesungguhnya Allah dialah al-musa'ir, yang menetapkan harga. Al-qabidul basit, yang menggenggam, menyempitkan, wal basit, dan yang melapangkan. Allah yang menetapkan harga, Allah yang melapangkan dan yang menyempitkan rizki. Ar-razik, dan yang menjamin rizki. Kita lihat di sini ya. Pendidikan yang diberikan Nabi SAW. Manusia itu seharusnya bersikap sesuai dengan nama Allah. Sehingga Allah punya nama, maka tanamkan itu dalam hatimu, sehingga melahirkan bagaimana cara kamu bersikap. Kalau Allah punya nama Ar-Razik, artinya zat yang menjamin rizki, maka seorang hamba ketika dia merasa ketakutan dan seterusnya, tapi dia yakin yang jamin rizki saya Allah. Dia yakin yang menjamin rizki saya adalah Allah. Keyakinan bahwasanya Allah yang menjamin rizki akan membuat dia lebih tenang. Wa inni la arju, atau berikutnya, Allah punya nama Al-Qabidul Basit, yang menyempitkan dan melapangkan rizki. Karena dia yang menyempitkan dan melapangkan rizki, maka kondisi apapun yang dialami oleh hamba itu semuanya tidak keluar dari ketetapan Allah. Jadi nama Allah yang digabungkan dalam satu hadis. Dalam satu hadis. Apa tadi? Al-Qabid. Allah adalah Al-Qabid, Al-Basit, Ar-Razik. Allah Al-Qabidul Basitur Razik. Al-Qabidul Basit, ini dua nama yang tidak bisa dipisahkan. Seperti An-Nafi' wad-Dar. An-Nafi' wad-Dar, zat yang memberi manfaat dan memberikan madarat. Itu tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, nama Al-Qabidul Basit menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang menetapkan rizki itu tidak datar. Ar-Razik yang menjamin. Jadi begini, rizki kita, rizki hamba dijamin oleh Allah, dijamin Allah, tapi terkadang begini, terkadang diluaskan, dilapangkan, terkadang dilapangkan, dan terkadang disempitkan. Nah, beginilah kondisi rizki hamba. Sehingga Allah tidak jadikan rizki hamba itu datar. Artinya rizki hamba gimana? Tidak datar, tidak flat, tapi fluktuatif. Nah, maksudnya seperti ini. Sehingga terkadang rizki itu bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun.
sesuai yang Allah kehendaki. Tidak flat tapi fluktuatif. Kita lanjutkan. Wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. Dan aku ingin ketika aku ketemu Allah, tidak ada seorang pun yang menuntutku disebabkan kezaliman, baik dalam masalah darah atau dalam masalah harta. Maksudnya gimana ini, Pak? Nabi SAW ketika itu menjadi pemimpin kaum muslimin di negara Madinah. Pusatnya di Madinah. Sehingga beliau berwenang untuk menetapkan harga termasuk menurunkannya. Anda bisa perhatikan ketika Rasulullah SAW mendapatkan pengaduan dari para sahabat tentang kenaikan harga, yang beliau lakukan bukan menekan harga barang, namun beliau ingatkan para sahabat tentang takdir Allah. Bahwa Allah lah yang menetapkan harga, yang melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi para hambanya. Dengan demikian, mereka akan menerima kenyataan dengan yakin dan tidak terlalu bingung dalam menghadapi kenaikan harga, apalagi harus stres bahkan bunuh diri. Terus apa kaitannya dengan ini? Kalimat bahwasanya aku tidak berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku. Aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku disebabkan karena kezalimanku dalam urusan darah maupun harta. Maksudnya beliau khawatir kalau beliau membuat kebijakan A, karena beliau pemimpin ya. Lalu dengan sebab kebijakan A itu membuat orang lain terdolimi. Misalnya terutama dalam hal ini adalah penjual. Gara-gara kebijakan A tadi, penjual yang tadinya dia kulak di harga misalnya di harga 1 dinar. Kulaknya itu sudah 1 dinar atau kulaknya sudah 2 dinar. Barang ini sudah mahal, modalnya saja 2 dinar. Sehingga dia jual 2,5 dinar, dia untung 0,5 dinar. Tapi karena kebijakan Rasulullah SAW diturunin tuh. Maksimal harga eceran tertingginya 1 dinar. Dia rugi. Saya saja modalnya 2 dinar. Ini diturunkan jadi 1 dinar. Karena kebijakan Rasulullah SAW. Nah, di posisi itu beliau takut nanti para pedagang ini akan nuntut di akhirat. Masya Allah. Sehingga Anda bisa lihat ya, tanggung jawab seorang pemimpin. Salah kebijakan yang sampai menimbulkan kerugian sebagian orang, dan orang itu bukan termasuk orang yang melanggar. Saya tidak melakukan pelanggaran, tapi saya dirugikan karena kebijakan. Maka bisa jadi yang bersangkutan nuntut di yaumil qiyamah. Sampai Nabi SAW ketakutan mengalami itu. Dan ini bukti bahwasanya walaupun beliau pemimpin yang seorang nabi, tapi beliau tidak asal membuat kebijakan. Beliau tidak memaksa, yang penting pokoknya harus nurut sama aturan pemerintah dengan cara seperti ini, tidak. Nabi SAW sampai khawatir nanti kalau saya dituntut di akhirat. Tapi Pak, kan jadinya harga barang naik. Harga barang naik kan bukan karena ulah beliau, bukan karena kesalahan beliau, bukan karena kebijakan beliau, tapi itu murni takdir Allah. Dan salah satu cara Allah Ta'ala membuat harga itu naik turun adalah dengan adanya inflasi. Sehingga manusia dibuat mengalami kenaikan harga, maka rezeki mereka jadi lebih sempit. Terjadi resesi, terjadi penurunan, dan demikian seterusnya. Nah, Anda bisa tulis di sini. Salah satu cara Allah dalam mengatur harga, dalam mengatur rezeki adalah dengan dibuat
harga barang naik turun dengan adanya resesi dan inflasi. Resesi ekonomi atau inflasi. Nah, memahami seperti ini kan berarti akan membuat orang itu jadi husnudzon. Tidak kemudian berpikir berlebihan, ya sudahlah ini memang sudah ditakdirkan, mau gimana lagi. Dan bukan kamu seorang yang mengalaminya, ada banyak orang yang mengalaminya. Sehingga dia akan lebih lapang dada, tidak gampang stres, tidak gampang bingung, karena dia tahu rezeki sudah ditetapkan. Maka dulu para ulama menegaskan, mengingatkan kepada masyarakat, zat yang memberikan rezeki kepada kita di waktu inflasi adalah zat yang sama yang memberikan rezeki kepada kita di waktu ketika harga murah. Selanjutnya, prinsip yang kedua, kenaikan harga barang tidak mempengaruhi rezeki seseorang. Bagian penting yang patut kita yakini adalah rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Jatah rezeki yang Allah tetapkan tidak akan bertambah maupun berkurang. Meskipun masyarakat Indonesia diguncang dengan aneka kenaikan harga barang, itu sama sekali tidak akan menggeser jatah rezeki mereka. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Allah menyatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Andai Allah melapangkan rizki kepada hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Kalau manusia itu diberi oleh Allah rizki seluas-luasnya, yang terjadi itu chaos. Allah mengatakan, andaikan diluaskan rizki mereka seluas-luasnya, yang terjadi itu chaos. La baghaw fil ardi, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Sehingga antara satu dengan yang lain gak karuan. Saingan sampai saling bunuh-bunuhan. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, namun dia turunkan rizki itu sesuai dengan kadar yang dia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sungguhnya dia adalah zat yang maha mengetahui lagi maha melihat. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ay walakin yarzuquhum min rizqi ma yakhtaruhu mimma fihi salahuhum. Maksud ayat, Allah berikan rizki kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, yang itu akan mengandung kebaikan bagi mereka. Wa huwa a'lamu bidzalika. Dan Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Fayughni may yastahiqul ghina. Allah jadikan kaya orang yang berhak kaya. Wa yufaqqiru man yastahiqul faqra. Dan Allah jadikan miskin orang yang berhak miskin. Yang dimaksud berhak kaya dan berhak miskin maksudnya gimana, Pak? Lebih layak orang ini jadi kaya, lebih layak orang ini jadi miskin. Dan dalam situasi itu mereka sama-sama bisa bahagia. Orang kaya berbahagia dengan kekayaannya, orang miskin juga berbahagia dalam kondisi miskinnya. Selama masing-masing bisa mengatur keadaan batinnya. Nabi SAW contoh manusia yang beliau hidupnya sangat terbatas. Dan beliau bisa bahagia. Sangat bahagia. Demikian pula banyak sahabat yang hidupnya terbatas dari sisi ekonomi. Dan mereka bisa bahagia, bahkan sangat bahagia. Sehingga yang lebih penting bukan memikirkan kaya dan miskin, tapi bagaimana Anda bisa menjalankan tugas sesuai dengan posisi yang Allah berikan kepada Anda. Hanya saja rizki itu tidak datar, mengalami fluktuasi, kadang naik kadang turun, dan inflasi harga barang bagian dari cara Allah mengatur rizki para hambanya. Sehingga rizki itu tidak flat naik, flat tapi datar tapi naik, atau datar mendatar,
tapi kurvanya fluktuatif. Karena itulah Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya agar jangan sampai mereka merasa jatah rizkinya terhambat atau dikurangi. Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizqaha. Wahai manusia, sungguh kalian tidak akan mati sampai kalian menghabiskan jatah rizkinya. Fala tastabti'ur rizqa, maka janganlah kalian istabti'ur rizqa. Istibta'ur rizq artinya merasa rizkinya terhambat dan dia ingin cepat untuk mendapatkan lebih. Ini yang disebut dengan penyakit istibta'. Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Ittaqullaha ya ayyuhan nas. Bertakwalah kepada Allah wahai sekalian manusia. Wa ajmilu fit talab. Dan carilah rizki dengan cara yang baik. Khudhu ma halla wa da'u ma harum. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Demikian yang diajarkan Nabi SAW. Yang namanya musibah dalam masalah ekonomi tidak mungkin bisa dihindari. Maka kalaupun ada orang yang mengalami kesusahan, rasanya kok kebutuhannya masih belum bisa tercukupi dengan baik. Dari sumber pendapatannya kurang. Fala tastabti'ur rizqa, janganlah dia melakukan istibta' dalam masalah rizki. Perlu dicatat bahwasanya hadis ini bukan untuk memotivasi agar Anda tidak bekerja atau meninggalkan aktivitas menjemput rizki. Nabi SAW mengingatkan demikian, tujuannya agar manusia tidak terlalu ambisius dengan dunia. Jangan terlalu berlebihan sampai harus melanggar yang dilarang oleh syariat. Kemudian ketika terjadi musibah, manusia tidak sedih berlebihan, apalagi sampai harus stres bahkan bunuh diri. Karena dia paham, ini semuanya adalah takdir Allah dan Allah berikan yang terbaik untuk hambanya. Baik. Yang ketiga, catatan ketiga. Bukan masalahnya adalah naik turunnya harga. Namun yang penting kita mampu beli. Yang penting bisa menjangkau. Sehingga harga mahal tapi bisa beli, bisa menjangkau, Anda berarti bisa menikmati. Dibandingkan harga murah tapi kita tidak bisa menjangkau. Maka cara berpikir yang tepat bukan masalah murah dan mahalnya harga barang. Namun cara berpikir yang tepat adalah kita mampu untuk menjangkaunya. Di masa silam banyak komoditas murah. Rumah masih murah, tanah masih murah, komoditas apapun masih murah. Tapi banyak orang tidak mampu untuk menjangkaunya. BBM masa silam ya. Mungkin Anda pernah mengalami bensin harga Rp500, Rp700 dan tidak pernah ngantri. POM itu sepi. Itu dulu. Iya Pak, masih jarang orang yang punya mobil. Betul. Dan harga mobil ketika itu masih banyak orang yang tidak bisa menjangkau. Tanah di Jogja yang dulu ditawarkan per meter 200.000, per meter 300.000, nggak ada yang beli dulu. Begitu sekarang tanahnya mahal, banyak orang ingin tinggal di Jogja. Yang dulu 200.000 sekarang jadi per meter 5 juta, 6 juta. Nah, sehingga di zaman sekarang semua orang mampu menjangkaunya walaupun lebih mahal. Namun banyak orang sementara dulu ya ada orang yang atau harga murah tapi banyak orang yang tidak mampu menjangkaunya. Sangat mudah bagi Allah untuk menyediakan bagi hamba rizki yang melimpah walaupun terjadi kenaikan harga. Inilah yang menjadi latar belakang para ulama di masa silam. Mereka tidak begitu peduli dengan kenaikan harga. Mereka yakin kenaikan harga tidak akan menggeser jatah rizki. Dalam Al-Quran Allah mengajarkan prinsip jaga ibadah dan Allah akan menjamin rizki Anda. Allah berfirman,
wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam menjaga salat. Aku tidak meminta rizki darimu, aku akan memberikan rizki kepadamu, wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Sehingga di sini Allah perintahkan kita untuk jaga salat, bersabar menjaga salat. Lalu Allah tegaskan, aku tidak minta rizki, aku yang akan memenuhi rizkimu. Masya Allah. Kerjakan tugasmu, sementara kelengkapan hidupmu aku yang menjamin. Dikisahkan bahwa dulu pernah terjadi kenaikan harga pangan yang sangat tinggi. Akhirnya masyarakatnya pun mengadukan kondisi ini kepada salah seorang ulama di masa itu. Mendengar keluhan mereka, beliau rahimahullah memberikan arahan. Kata beliau, wallahi la ubali walau asbahat habbatus syairi bidinarin. Demi Allah, saya tidak peduli dengan kenaikan harga. Sekalipun satu biji gandum harganya 1 dinar. Alayya an a'budahu kama amarani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan untukku. Wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Dan Allah akan menanggung rizkiku kama wa'adani, sebagaimana yang Dia janjikan untukku. Masya Allah. Karena kita disuruh untuk beribadah, itulah tugas kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita. Maka mau harga naik maupun turun, walaupun satu biji gandum seharga 1 dinar. 1 biji gandum, Pak. Padahal kita makan 1 sendok itu ratusan biji gandum. Seharga 1 dinar. Berarti ketika kita makan 1 sendok atau sesuap nasi, sak puluhan sego, ngambil pakai tangan, sesuap nasi. Isinya berapa itu, Pak? Ratusan biji beras. 1 biji 1 dinar. Berarti kurang lebih berapa? 8 juta. 1 suap ratusan juta. Para ulama bilang, aku gak peduli. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah, dan Allah yang akan menanggung rezekiku. Subhanallah. Kita lihat bagaimana komentar beliau, sungguh komentar yang menunjukkan tawakal yang sangat tinggi. Yang keempat, yang menjamin rizkimu di waktu susah sama dengan yang menjamin rizkimu di waktu senang. Semua rizki hamba Allah yang menjamin. Zat yang memberikan rizki di waktu sebelum inflasi juga sama dengan zat yang memberikan rizki ketika inflasi. Abu Nu'aim meriwayatkan, dulu ada orang yang mendatangi Imam Abu Hazim mengadukan inflasi. Ya Abu Hazim, ama tara qad ghala siyar. Wahai Abu Hazim, Anda bisa lihat sekarang harga-harga barang pada naik. Apa kata Abu Hazim? Wa ma yaghummukum min dzalik. Apa yang membuat kalian bingung? Innal ladzi yarzuquna fir rukhas, sesungguhnya zat yang memberikan rezeki kepada kita saat harga itu murah, huwal ladzi yarzuquna fil ghala, dialah zat yang memberikan rezeki kepada kita ketika harga itu mahal. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Selanjutnya kami persilahkan, barangkali ada yang mau disampaikan silahkan ditulis di kolom chat, insyaallah kita bacakan. Bismillah. Ada pertanyaan Ustaz di kolom chat Zoom. Kami bacakan. Bismillah, izin bertanya. Di awal tadi Ustadz mengatakan bahwa haram hukumnya menjual sesuatu yang kita belum punya barangnya. Tetapi untuk just tip diperbolehkan apabila sesuai syariat. Yang pernah Ustadz jelaskan, padahal status barang melalui just tip itu juga belum dimiliki oleh si just tipper. Akan dimiliki oleh just tipper apabila customer sudah transfer dulu baru dibelikan. Mohon dibantu jelaskan perbedaan mengenai kedua ini, Ustaz. Baik.
Kita akan bahas tentang akad untuk objek yang belum dimiliki penjual. Nah, begini. Akad untuk objek yang belum dimiliki penjual. Di sini ada beberapa kondisi. Satu, penjual adalah produsen. Penjual adalah produsen. Begitu? Karena penjual produsen, maka bisa dilakukan akad istisna. Dan dalam akad istisna, produsen sudah boleh melakukan akad walaupun dia belum memproduksi barang. Saya ulang ya. Dalam akad istisna, produsen sudah boleh menjual barang, sudah boleh bertransaksi walaupun dia belum memproduksi barang. Yang kedua, penjual bukan produsen. Atau barang itu tidak bisa diproduksi. Seperti hasil alam itu tidak bisa diproduksi. Maka karena tidak bisa diproduksi, berarti tidak bisa dilakukan akad istisna. Nah, selanjutnya, dalam hal ini ada dua keadaan. Yang pertama, pembeli bayar tunai. Pembeli bayar tunai. Berarti di sini akad yang berlangsung namanya akad salam. Nah, setelah dibayar tunai, lalu penjual baru mencarikan barang. Untuk diserahkan sesuai waktu yang disepakati. Untuk diserahkan ke pembeli sesuai waktu yang disepakati. Contohnya, Pak. Misalnya si A minta ke saya, tolong dong belikan parfum merek X. Saya mau umroh nih. Tolong saya belikan parfum merek X. Terus saya tetapkan, ya sudah, kalau mau langsung bayar tunai ya, kontan berapa? 200.000. Dia bayar 200.000 rupiah. Ya, saya berangkat umroh. Saya carikan parfum yang diinginkan tadi. Dapat seharga yang kalau dirupiahkan 150.000. Maka saya untung 50.000. Hukumnya boleh. Dan kesepakatannya nanti parfum akan diserahkan saat saya pulang umroh. 11 hari atau 10 hari. Sudah? Ini akad salam. Loh Pak, berarti kan dia transaksi sebelum memiliki barang. Iya. Tapi dalam akad salam boleh. Nah, itu penjelasannya gimana? Akad salam beda dengan jual beli biasa. Nah, maka di sini Anda boleh catat, dalam akad salam penjual boleh menjual. Penjual boleh bertransaksi gitu aja. Penjual boleh bertransaksi sebelum memiliki barang. Udah? Dan ini berbeda dengan jual beli biasa. Dan aturan ini beda dengan jual beli biasa. Kalau aturan jual beli biasa ya enggak boleh. Loh kok bisa Pak, di jual beli biasa enggak boleh, di salam boleh? Ya sama seperti kalau Anda sholat dalam keadaan mukim, tidak safar, Anda enggak boleh qashar. Tapi kalau Anda qashar boleh, kalau Anda safar boleh qashar. Loh kok bisa kok boleh qashar? Karena aturannya beda. Ini sholat musafir, ini sholat mukim. Artinya ini dengan itu jangan disamakan. Kondisinya beda. Contoh yang lain. Orang sholat sebagai imam atau sholat sendirian, dia harus baca Fatihah lengkap. Tidak boleh ada yang kurang.
Bagaimana kalau makmum, Pak? Baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya ruku'. Allahu Akbar. Kita baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya sholat duhur, sholat asar. Saya baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah ruku'. Saya selesaikan bacaan Fatihah atau ikut ruku'? Jawabannya, ya harus ikut ruku'. Kenapa, Pak? Karena kita tidak boleh telat dari gerakan imam. Karena kalau kamu telat dari gerakan imam, ya kesempurnaan sholat jamaah kamu jadi kurang. Tapi kan Fatihah saya belum selesai. Berarti batal dong karena Fatihah saya kepotong, gak berlaku. Anda adalah makmum. Fatihah Anda kepotong tidak masalah karena posisi Anda adalah makmum. Begitu ya. Maka kondisi ini tidak bisa disamakan dengan kondisi itu. Lalu yang kedua, di sini, pembeli tidak bayar tunai keadaannya. Yang kedua, pembeli tidak bayar tunai. Karena pembeli tidak bayar tunai, maka bisa dilakukan akad jual beli biasa. Nah, dalam posisi ini penjual harus sudah punya barang sebelum akad jual beli. Sebelum akad jual beli dilakukan. Penjual harus sudah punya barang sebelum akad jual beli. Kalau penjual belum punya barang lalu melakukan akad jual beli, pelanggaran. Nah, just tip itu ada di A tadi. Just tip bisa pakai salam ya. Kalau pakai B seperti ini, berarti just tipnya dilakukan setelah barang, atau akad just tip dilakukan setelah barang dimiliki oleh penjual, oleh yang berangkat safar tadi. Dibeliin dulu, setelah beli, terus dia foto, dia kirim tuh gambarnya ke pemesan. Ini barang sudah aku beli. Saya sekarang tawarkan ke kamu, harganya sekian, mau nggak? Oke, mau. Baik, silahkan DP dulu. Nah, itu boleh. Nanti barangnya baru diserahkan ketika pulang. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Berikutnya, Ustaz. Apabila kita beli barang di luar negeri seperti tas, sepatu, lalu niat kita saat pulang ke Indonesia kita pakai aja supaya nggak kena bea cukai. Tapi posisinya kita nggak tahu apakah udah pasti kena atau enggak. Karena kan sekarang tergantung nominal barangnya. Apakah itu tetap haram, Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau sebatas Anda memakainya, Anda menggunakannya, Anda memanfaatkannya, pada asalnya ya tidak haram, hukumnya boleh. Artinya dalam ini memang secara status kehalalan barang tersebut halal. Cuman apakah Anda masuk kategori melanggar aturan negara atau tidak jika Anda berhasil keluar dari border tapi tidak kena pajak? Ya, itu mungkin Anda bisa tanyakan ke teman-teman yang paham dalam masalah ini. Karena kenyataannya beberapa rombongan itu terkadang tidak dicek. Seperti jamaah umroh. Jamaah umroh kalau dari mana? Dari Bandara Suta itu. Dari mana, Pak? Umroh. Nah, langsung aja. Silakan umroh. Dan di custom declaration kita sampaikan apa adanya. Kadang di custom itu langsung tidak semua dah. Tanpa merinci. Tapi rata-rata kalau umroh atau yang dari Timur Tengah biasanya langsung bablas. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz. Apakah boleh menjual just tip makanan, kosmi apa? Tas, sepatu di luar negeri tanpa pajak impor? Ini maksudnya kosmi apa ya?
Ya insya Allah tidak masalah ya. Karena tadi kembali kepada kaidah baku tadi, bukan syarat kehalalan jual beli harus kena pajak. Nah, Berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah sah dan diperbolehkan apabila kita membeli kendaraan yang tidak membayar pajak dan membelinya nanti juga tidak akan membayar pajaknya dengan alasan tidak menggunakan kendaraan tersebut ke jalan raya yang jauh? Apa jual beli tersebut sah atau dilarang, atau itu sah tapi berdosa, Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup sensitif ya. Coba pertama gini dulu, tanyakan ke petugas yang paham tentang aturan seperti ini. Ini termasuk pelanggaran aturan negara atau tidak? Ya. Kemudian kalau ada kejadian kayak gitu, contoh ya, ada orang yang kendaraannya BPKB-nya hilang atau STNK-nya hilang, sehingga kadang dia malas, ini kalau saya ngurus STNK baru atau BPKB baru butuh waktu yang panjang. Ya sudahlah, saya nggak usah urus. Terus dijual. Boleh nggak kita beli? Nah, modelnya seperti itu. Kalau itu dilarang keras, ini nggak boleh, ini pelanggaran keras ini. Walaupun kita tahu ini bukan barang hasil curian, cuman kelengkapan suratnya yang hilang. Kalau itu dilarang keras oleh pemerintah dan bahkan termasuk kriminal, maka sebaiknya Anda jangan lakukan. Walaupun kalau misalnya tetap ditransaksikan, yang kami pahami status akadnya sah. Udah? Contoh yang sama seperti orang jual beli tanah. Jual beli tanah tapi tanpa didaftarkan di pemerintah. Seperti orang masa silam ya. Tanahmu tak beli, dari sini sampai situ. Ya berapa, bayar, selesai. Tapi nggak ada surat menyurat apapun. Nah, sekarang kalau seperti itu bisa sangat berbahaya. Sehingga tidak balik nama, tidak punya pegangan apapun. Karena jual beli tanah itu kan bukan jual beli objek, tapi lebih kepada jual beli legalitas. Kamu legal nggak memanfaatkan tanah ini? Walaupun kalau ada orang yang jual beli tanah tanpa kelengkapan administrasi, selama memenuhi ketentuan jual beli yang syar'i, hukum asalnya sah. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apa hukum live di marketplace tapi barangnya bukan milik kita dan kita tidak mempunyai barang tersebut juga tidak pernah membeli barang tersebut sebelumnya. Jadi kita hanya mempromosikannya. Jika terjual saat kita live, kita dapat imbalannya dari toko yang menjual barang tersebut. Syukran, jazakallahu khairan. Insya Allah boleh, karena posisi Anda adalah wakil dari pemilik toko, sehingga Anda hanya mempromosikan, lalu setelah itu Anda mendapatkan fee. Di sini kan dikatakan dapat imbalan dari toko yang menjual barang tersebut. Selama Anda sudah dapat izin dari toko tersebut, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz. 1. CD, VCD bajakan yang terlanjur dibeli dan tokonya sudah tutup, kita hancurkan dahulu atau langsung buang saja? 2. Piano yang dihancurkan atau boleh dijual ke tokonya atau ke orang non-Islam? Untuk yang pertama, Anda hancurkan. Sehingga CD dan VCD bajakan silahkan dihancurkan, karena ini melanggar hak orang lain sebenarnya ya. Dan berikutnya, Anda tidak perlu mengembalikan ke toko itu kalaupun toko itu masih ada. Tapi kalau misalnya Anda bisa minta ganti rugi, ini ternyata bajakan, saya nggak mau beli, saya belinya yang asli, ternyata ini bajakan, tolong dikembalikan. Itu hak Anda, berhak. Tapi kalau dia nggak mau, ya sudah, dibinasakan saja. Kemudian yang kedua, piano. Saya tahu ini mahal ya. Sebagaimana alat musik pada umumnya adalah benda-benda mahal.
Tapi alat musik seperti ini tidak memiliki manfaat yang halal. Apa manfaat halal alat musik? Dibunyikan tidak boleh. Ya mungkin manfaat halalnya untuk meja, kalau masih bisa dipakai untuk meja. Terus gimana Pak? Ya, dijual ke orang lain boleh nggak Pak? Tidak boleh. Rasulullah SAW ketika khamr diharamkan, beliau tidak mengizinkan sahabat menjual khamr itu ke Syam. Padahal Syam termasuk pengkonsumsi khamr. Tapi Nabi SAW menyuruh sahabat membuangnya. Sehingga di sini memberikan kita panduan bahwasanya barang yang haram, benda yang haram, solusinya cuma satu, yaitu dibinasakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, terkait barang halal namun haram hukumnya karena diambil secara zalim. Saya pernah meminjam buku dari perpustakaan ketika SMA, namun saya lupa untuk mengembalikannya hingga bertahun-tahun kemudian. Namun saya menilai buku ini bukanlah buku yang baik karena ini buku novel fiksi yang isinya terdapat ikhtilat dan temanya menyimpang Islam. Apakah tetap saya kembalikan? Jazakallahu khairan. Ya. Pertanyaan seperti ini pernah disampaikan sebagai ujian dari guru saya kepada saya. Kalau ada kasus kayak gini, kamu jawab apa? Terus saya bilang, ya harus tetap dikembalikan. Tapi beliau malah menilai jawaban itu keliru. Loh, kenapa? Karena kalau kau kembalikan, nanti akan diambil atau dipinjam oleh orang lain, dibaca oleh orang lain, dan ini buku yang menyimpang, akan memberikan informasi yang salah, atau buku-buku yang mengajak orang untuk berbuat salah, dan seterusnya. Seperti misalnya novel-novel cinta atau novel-novel apa yang kadang justru memotivasi orang untuk berbuat yang gak benar. Terus seharusnya dihilangkan. Duh, itu kan bukan punya kita. Iya, memang bukannya kamu. Tapi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, jika ada sebuah benda yang dimiliki oleh orang lain dan benda itu ketika dimusnahkan tidak menimbulkan masalah yang besar bagi pemiliknya, maka kita boleh melakukannya dengan izin syar'i, dengan izin syariat. Posisi buku ini sudah ada di tangan Anda. Kalau buku yang menyimpang ini Anda kembalikan, maka nanti resikonya akan dibaca oleh orang lain. Tapi posisi sekarang sudah ada di tangan Anda, dan Anda yakin ini menyimpang, maka sebaiknya mungkin Anda hilangkan. Sudah? Jika perlu ganti rugi ke perpustakaan, Anda belikan buku pengganti yang bermanfaat, yang kurang lebih senilai atau bahkan lebih mahal. Semoga dengan demikian pihak perpustakaan di posisi nilai materi tidak dirugikan karena Anda sudah memberikan buku pengganti yang lebih baik. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, ada seorang suami yang pernah menemukan HP beberapa tahun yang lalu dan tidak dikembalikan ke pemiliknya. Sekarang ini pemilik HP tersebut hilang jejak dan kondisi HP sudah rusak. Bolehkah istrinya menggantikan suaminya untuk berinfak atas nama pemilik HP tersebut? Iya, jadi menemukan barang, apabila nemu barang itu niatnya untuk dimiliki pribadi, dalam Islam statusnya ghasab. Statusnya ghasab. Ghasab artinya Bapak merampas barang orang. Tapi kalau dia nemu dan punya niat untuk dikembalikan ke pemilik, maka statusnya orang yang amanah dan memegang amanah untuk nanti ditunaikan kepada yang berhak. Selanjutnya, jika sudah terlanjur dan HP itu rusak, terus bagaimana? Kembalikan kepada niat dulu. Waktu suami Anda mengambil HP yang beliau temukan itu, niatnya apa? Apakah untuk dimiliki pribadi ataukah
untuk dikembalikan. Kalau ada niat untuk memilikinya, berarti harus digantikan. Dan jika kita hilang kontak dengan pemiliknya, mungkin Anda bisa coba misalnya dibongkar chip kartunya. Kalau menyimpan kontak itu dihubungi salah satu di antara nomor yang ada. Kalau enggak, maka silakan Anda bersedekah atas nama pemilik. Semoga nanti kalau pemilik misalnya nuntut di akhirat, pahala sedekah ini yang bisa digunakan untuk membayarnya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Ana mau bertanya, apakah hukumnya membeli parfum refillan yang menggunakan brand-brand terkenal? Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang dimaksud di sini adalah pembajakan merek, ya jelas tidak boleh ya. Sehingga baik bendanya berupa parfum atau sandal atau sepatu atau baju atau yang lainnya, semua bentuk pembajakan merek tidak boleh. Tidak boleh membajak merek. Sehingga dalam hal ini menggunakan brand terkenal padahal itu parfum refill ya dilarang. Kecuali kalau brandnya tadi dihapus. Ini karena refill brandnya saya hapus. Dalam arti dia tidak menjual brand tersebut. Karena ini pelanggaran brand milik orang lain. Tapi kalau Anda punya wadah bekas brand bagus, kemudian Anda refill, ya silahkan, itu hak Anda. Cuman kalau ada penjual parfum pakai brand-brand bagus, padahal itu parfum refill, yaitu pelanggaran karena membajak brand milik orang. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Bismillah. Suami saya punya usaha sebagai supplier spare part yang dikirim ke Kalimantan. Suami saya mengambil di distributor Jakarta. Skema pembeliannya seperti ini Ustaz. Poin pertama, customer pesan spare part A, belum memberikan uang. Suami tidak mencarikan. Suami sudah mencarikan barang ke distributor. Poin kedua, suami membayar ke distributor dengan cara dicicil tanpa ada bunga. Poin ketiga, barang sudah di tangan suami, baru customer bayar dengan cara tempo juga tanpa bunga, lalu barang dikirim ke customer. Poin keempat, pelunasan antara suami ke distributor dan antara customer ke suami sesuai kesepakatan. Apakah skema ini halal Ustadz? Jika haram, bagaimana harusnya suami saya? Baik, kata kuncinya begini. Biar transaksi Anda yakin bahwasanya tidak ada masalah di situ. Jadi ketika seseorang menjadi reseller barang tertentu, barang X, maka berarti syaratnya harus sudah memiliki dan menerima sebelum menjual barang tersebut. Sudah? Berarti yang perlu dilakukan di sini adalah ada distributor, ada A, dan ada customer. Distributor melakukan transaksi dengan A. Ini kita sebut akad 1. Lalu setelah itu distributor melakukan akad dengan customer. Ini kita sebut akad 2. Nah, syaratnya adalah akad 2 baru boleh dilakukan jika sudah terjadi akad 1. Kata kuncinya ini. Akad 2 baru boleh dilakukan jika sudah terjadi akad 1. Kalau akad 2 dilakukan sebelum akad 1, ya terlarang. Kemudian, kata kunci akad 2 sudah dilakukan adalah
A dan distributor sudah transaksi walaupun belum lunas. Ya. Akad 2 boleh dilakukan. Akad 2 boleh dilakukan meskipun belum lunas. Akad 1 belum lunas. Karena bukan syarat akad disebut selesai harus sudah lunas. Meskipun akad 1 belum lunas. Wallahu alam. Baik, kalau seperti ini bisa dilakukan ya insya Allah transaksi yang tadi ditanyakan hukumnya boleh. Dan saya melihat dari skema yang tadi Anda ceritakan, tahapan-tahapannya yang tadi Anda sebutkan, insya Allah tidak masalah. Dari skema yang tadi disebutkan hukumnya boleh. Wallahu alam. Kemudian di sini yang terakhir, akad salam boleh enggak untuk nitip emas atau perak? Salam enggak boleh untuk emas dan perak. Sehingga uang dulu, barang menyusul enggak boleh. Tapi yang bisa adalah Anda harus Anda wakil di sana untuk serah terima uang dan emas. Karena syaratnya harus yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Antara emas dengan uang di tempat yang sama. Wallahu alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.